Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Majis. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengajarkan yaitu kelas 9, yaitu masalah transformasi geometri. Sebelum kita ke pelajarannya, mudah-mudahan kalian semuanya diberi kesehatan, kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dengan mara bahaya. Baiklah, untuk referensi dan translasi, sekarang transformasi geometri, yaitu refleksi dan translasi. Insya Allah pada pagi hari ini yang saya sampaikan yaitu refleksi dan translasi, dan kalau topik yang ada yaitu masalah translasi dengan dua ini aja. Untuk lebih jelasnya, baiklah kita menuju ke papan tulis. Ya, baiklah, ini transformasi geometri akan memuat refleksi dan translasi. Refleksi dan translasi. Sekarang satu, refleksi itu pencerminan. Saya yakin semuanya tahu pencerminan. Seperti kalian mau berangkat ke sekolah, pasti bercermin dulu. Nah di situ, bercermin di situ, nanti kamu sudah tahu bahwa di dalam cermin itu ada apa-apa. Nah itu sama dengan ini. Kalian merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Titik atau benda. Pencerminan biasanya terhadap salah satu garis. Kalau ini dalam pelajaran, tadi dalam kenyataannya seperti kalian mencermin diri sendiri itu. Nah, di dalam pencerminan akan terjadi sebagai berikut. Bentuk benda atau objek sama dengan bayangan. Sama sudah. Tidak mungkin kalau kamu itu bercermin, yang keluar KB nggak mungkin lah. Bentuk benda atau objek sama dengan bentuk bayangan, sama persis sudah. Nggak akan bedanya. Baik itu besarnya, baik itu gedenya, itu sama. Nah, yang kedua, jarak objek atau benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, sama. Nah, gimana kamu bisa mengukurnya? Karena apa? Bayangan itu maya. Tidak bisa. Ada tapi tidak ada. Coba kamu lihat di cermin. Kamu bercermin. Baik apa? Mukanya kamu ada di dalam cermin. Tapi kamu lihat di belakangnya tidak ada. Kayaknya di belakang kayak itu. Karena ada jarak juga. Cara mengukurnya bagaimana? Ya silahkan kamu berjalan ke mendekati cermin. Pasti bayangan itu juga mendekati cermin. Itu cara mengukurnya. Tidak bisa dengan mengukur karena maya tidak bisa diukur. Bukan nyata, maya. Nah itu cara mengukurnya. Itu tidak. Kamu berjalan, sana juga bergerak. Kamu diam, sana berdiam. Tidak mungkin sedikit pun sana akan salah. Tidak mungkin. Itu loh. Nanti kamu nyampe di cermin. Nah saat ini kan ini cermin. Nah itu ada bayangan di. Nah sama nyampenya. Nah itu namanya sama jaraknya. Yang ketiga, garis yang menghubungkan antara benda dengan bayangan di dalam bayangannya itu adalah tegak lurus. Tegak lurus garisnya. Jadi garis yang menghubungkan garis ini benda, ini cermin, di sana ada bayangan, ini garis ke sini adalah tegak lurus. Itu garis yang menghubungkan antara cermin ke objek ke bayangan adalah tegak lurus. Pada pembahasan kali ini, pendekatan yang digunakan adalah koordinat kartesius, yaitu garis. Bukan cermin-cermin itu. Ini sekarang garis. Nah, di situ ada apa? Kartesius itu kan ada empat. Ya, ada 4. Nah, itu sekarang kita ke di mana bendanya, mana cerminnya, di situ. Nah, baiklah. Sekarang lanjut ke 1, yaitu refleksi
sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X. Nah, di situ ada seperti ini. Nah, ini. Sorry. Nah, ini ada 4 kuadran. Ini yang disebut X, ini Y, ini min X, ini min Y. Nah, itu. Ini namanya koordinat kartesius. Nah, itu benda di mana, cerminnya di mana. Nah, itu. Nah, yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Nah, sumbu X. Nah, ini sebagai cermin. Nah, ini sebagai cermin. Sebagai cermin. Nah, saya ambil A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka aksen adalah X, min Y. X, min Y. Contohnya A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka aksen adalah 2,3. 2,3. Nah, ini sudah ada ini. Nah, ini. A-nya 2,3 di sini, 2,3 ini 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini cerminnya, maka bayangnya ke sini. Sama aja ini air itu loh. Ini kamu berdiri di sini pasti bayangannya di sini, tidak mungkin di sini gitu loh. Yang B yaitu 4,2 cerminnya ke bawah. Nah, ini berarti 4,-2 itu sudah jalan dengan X, min Y. Y-nya yang negatif. Ya. Nah, sekarang yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y. Ini gambarnya ini. Nah, sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Titik A, X, Y direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka aksen adalah min X, Y. Nah, cerminnya sekarang berdiri. Nah, berdiri cerminnya. Nah, ini berdiri. Bendanya pasti di sini, tidak mungkin di sini. Bendanya di sini atau di sini atau di sana, di itu. Berarti kalau bendanya di sini berarti bayangnya sana. Kalau bendanya di sini bayangnya di sini gitu loh. Ya. Nah, sekarang saya ambil contoh. A 4,5 berarti positif semua. 4,5 terminkan sumbu Y. Nah, berarti ke bawah nanti. Maka bayangannya adalah min 4,5 bayangannya ini terhadap ke samping. Ini tadi di sini bendanya 4,5 berarti ke sini nanti. Nah, ini min 4,5. Nah, ini sudah. Nah, ini tadi A-nya adalah 4,5. Ini cerminnya, ini bayangannya. Maka min 4,5 berarti yang min itu adalah X-nya. Begitu juga yang B. Yang B adalah 2,1. Nah, ini cerminkan berarti adalah min 2,1. Sudah jelas kan? Nah, sekarang lanjutkan ke refleksi terhadap titik asal 0,0 titik. Nah, ini 0,0 di sini. Nah, ini 0,0 titik asal. Nah, sekarang bendanya di mana? Nah, sekarang saya ambil contoh yaitu min 3,6. Min 3,6 berarti bendanya berada di sini. Min 3,6 dikira sini. Nah, ini cerminnya. Berarti ke cermin ini. Nah, ke sini nanti kira-kira. Min 3,6 berarti A, terhadap 0,0 A X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka min X, min Y. Min X, min Y. Jadi susunannya tetap tapi semuanya jadi negatif. Nah, sekarang contohnya, ini gambarnya. Yaitu min 3,6. Min 3,6 nanti akan jadi min X, min Y. Min 3 jadi 3, 6 jadi min 6, berarti 3, min 6. Nah, ini sudah. Nah, ini kan? Nah, ini sudah jadi kan? Nah, ini jadi positif, ini jadi negatif. Berarti min 3, min 6. Karena ini rumusnya. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. A X, Y
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka aksen adalah Y, X dibalik. Nah sekarang contohnya A 7,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka aksen adalah 2,7. Tadi Y-nya jadi 2, sekarang jadi X. Berarti ini, nah Y, X. Itu kalau terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, ini gambarnya. Nah. Ini refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini Y sama dengan X. Nah, ini garisnya. Ini cermin. Cerminnya berarti dikinikan, mereng. Nah, ini titiknya. Nah, itu titik kemana? Nah, ini bayangannya. Nah, ini titik-titik. Nah, ini garis. Ini titiknya. Ini bayangannya. Di situ. Nah, tadi yang A adalah Y sama dengan 7,2. Nah, sekarang jadi berapa? 2,7. Nah, 2,7. Yang satunya adalah 4,1. Dicerminkan berarti 1,4. Nah, itu kan dibalik. Itu kalau Y sama dengan X. Nah, bagaimana kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan min X? Nah, sekarang yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan min X. A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka aksen adalah min Y, min X dibalik, tapi berubah semua negatif. Kalau tadi cuma dibalik aja. Sekarang dibalik tapi semuanya negatif. Contohnya 4,2 titik A dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka aksen adalah min 2,4. Nah, ini gambarnya refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Tadi titiknya adalah min 4,2, min 4,2, ya kan? Min 4,2 akan jadi dibalik tapi semua negatif. Jadi berapa? 2,4. Dan sekarang yang satunya adalah min 6,3. Min 6,3 akan jadi min 3,6. Nah, itu. Nah, sekarang yang B yaitu adalah min 6,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min 3,6. Ini dibalik jadi negatif, ini jadi X, ini jadi Y, tadi positif. Berarti min 3,6 sesuai dengan gambar. Nah, sekarang lanjutkannya ke yang keenam. Refleksi terhadap garis X sama dengan K. X sama dengan K, akan yang terjadi A, X, Y direfleksikan dengan X sama dengan K, maka aksen adalah 2K. K itu nanti angka berapanya dikurangi X, Y. Rumusnya adalah 2K dikurangi Y dikurangi X, Y. Contohnya A min 3,4. Sedangkan X sama dengan 2. Nah, maka X sama dengan 2 seperti ini. Nah, ini. Ini ada ini. Ini. Nah, ini sembarangan aja lah. Nah, cermin itu akan saya taruh di X sama dengan 2. Nah, ini berarti berdiri cerminnya. Nah, berdiri cerminnya. Nah, di sini ini cerminnya. Cerminnya berdiri di sini, cerminnya itu. Berarti X sama dengan taruh sini cerminnya. Di mana bendanya? Tadi min 4,3. Min 4,3 berarti sini, min 4,3. Nah, di sini, kira sini. Nah, berarti ini cerminnya, bukan ini, bukan. Ini cerminnya. Ini cerminnya itu adalah X sama dengan 2. Ini cermin. Maka cerminnya jadi ke sini. Ini jaraknya di ke sini. Nah, itu lah. Ya, berarti ini lagi. Min 3,4 dicerminkan terhadap sumbu garis X sama dengan 2, maka aksen adalah 2 kali
2, X-nya karena 2 kali K itu X ya. 2 kali 2 dikurangi min 3 berarti tambah 3,4. Berarti 2 kali 2 4 tambah 3 7,4. Berarti cerminnya ini adalah bayangannya adalah min 3,4 yaitu 7,4. Nah, sekarang saya tunjukkan ke gambarnya. Nah, ini. Refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Nah, ini titik koordinatnya tadi, koordinat kartesius. Titiknya di sini, mana bayangannya? X sama dengan 2, berarti X cerminnya tuh ditancapkan di X sama dengan 2 di 2. Nah, ini cerminnya. Nah, ini ke sini bayangannya. Itu loh. Maksudnya bukan ini lagi. Kita geser ke sini. Karena ini cerminnya. Ngerti ya? Sudah paham ya? Ya. Insya Allah untuk yang terakhir ini nah, untuk yang ketujuh yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Sekarang pindah aja. Tadi X sama dengan K, sekarang Y sama dengan H. A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka aksen adalah X, sekarang yang berubah H-nya. Y-nya 2H dikurangi Y. Sama dengan yang tadi. Contohnya 5,2 titik A dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, maka 5-nya tetap. Nah, ini 2 kali 3 nah, ya 2 kali 3 6 dikurangi 2 4, berarti 5,4. Sama pekerjaan seperti tadi. Jelas kan seperti ini? Jelas? Ini cuma X tadi, ini Y-nya, itu loh, dirubah aja. Saya yakin bisa kok. Nah, untuk ini silakan kita lihat gambarnya. Nah, ini refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Nah, ini titik koordinatnya kartesius. Nah, ini Y sama dengan 3, berarti cerminnya segini kan. Nah, gini. Nah, ini cerminnya. Nah, sekarang mana titiknya tadi? Nah, ini titiknya. Titik tadi adalah berapa? 5,2. Nah, ini cerminnya ke atas saja. 5,22 ini berarti, nah ini sudah ya. Kerjakan seperti tadi. Insya Allah bisa kok, ya. Nah, itu untuk pencerminan refleksi ya. Dan insya Allah saya lanjutkan kita lagi ke translasinya. Baiklah, sekarang translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Translasi digeser. Namanya digeser, benda tidak akan berubah. Yang berubah tempatnya. Itu namanya pergeseran. Dan pergeseran itu punya arah, yaitu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, itu dalam pergeseran benda. Nah, tapi dalam ini yaitu yang pendekatan juga pakai koordinat kartesius lagi. Karena kita gambar. Translasi T menggeser segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Itu merupakan aksen B ini merupakan hasil pergeseran segitiga ABC oleh T. Digeser oleh T sudah. T ini pergeserannya. Kemana? Nah, itu nanti. Makanya ini. Ya. Digeser ke T merupakan arah pergeseran. Ke kanan bisa, ke kiri bisa. Ke kiri X-nya positif. Ya, ke kanan X-nya positif, ke kiri X-nya negatif. Ke atas Y-nya positif, ke bawah Y-nya negatif. Nah, sekarang saya contohkan. Segitiga ABC dengan koordinat sebagai berikut. A min 3,5, B min 10,6, C min 6,10 dengan pergeseran T 6,3. Nah, ini pergeserannya. Nah, ini 6,3 kemana? Ini positif. Apa dulu? X. Ini Y. Berarti positif ke kanan, digeser ke kanan, ke bawah 3 gitu loh. Pergeserannya itu ini. Nah, ini bisa diomongkan ini. Ini kemana gesernya? Nah, biar angka bisa ngomong. Ini disuruh. Silakan segitiga tersebut kamu geser ke kanan. Setelah seberapa? Sejauh berapa? 6 langkah. Habis 6 langkah nanti kamu turunkan ke bawah.
Sebanyak berapa? 3. Nah, di situ nanti letak terakhirnya. Di situ. Nah, ini karena itu benda. Nah, sekarang titik-titik. Nah, ini titik-titik. Maka A aksen adalah min 3 tambah 6. Kan ditambah kalau ke sana. Ditambah kan namanya bergeser ditambah. Tambah 6,5 dikurangi 3. Maka negatif 3 ditambah 6 3,2. Yang A itu adalah A aksen adalah 3,2. Begitu juga dengan negatif 10 tambah 6 sama dengan negatif 4. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Berarti titik B-nya adalah min 4,3. Titik C-nya adalah min 6 tambah 6, 10 kurangi 3. Berarti 0,7. Berarti ini hasilnya. Nah, ini merupakan hasil pergeseran. Ya. Ini hasil pergeseran. Nah, sekarang ini akan saya tunjukkan ke gambar di sebelah. Nah, baiklah. Translasi segitiga ABC terhadap T 6,-3 yang tadi ya. Nah, sekarang ini titiknya ini pertama ini. Nah, ini A, ini B, ini C. Digeser, ini geser ke kanan. Nah, sebanyak berapa? 6. Habis itu turunkan ke 3. Nah, itu. Ngerti kan, jelas kan? Berarti ini geser ke 6 sini. Ini juga ikut karena ini jadi 1. Nah, ikut juga. Ini juga ikut, itu loh. Berarti ke sini ini tambah 6. Tambah 6 berarti min 10 berarti 4. Min 4. Nah, ini min 4 ya. Jadi min 4. Nanti digeser yang ini. Yang B ini nanti min 4. Nah, ini min 4. Ini 4,3. Nah, ini yang ini. Yang ini ke sini. Berarti sini min 3 1 ya, min 3 tambah 6 yaitu 3. Berarti 3 ini adalah min 2 tambah jadi 6 yang B yang A 5 dikurangi 3 berarti 2. Berarti 3,2. Begitu juga yang B, yang C begitu juga. Sama dengan yang tadi ini sudah. Nah, ini gambarnya. Udah jelas kan? Ya. Enggak usah ribet-ribet lah. Ini digeser ke kanan dipindah sebanyak 6. Nanti titiknya di mana? Kamu turunkan. Nah, sebanyak 3. Itu sudah titik terakhirnya. Itu aja sudah. Enggak usah ribet, enggak ribet kok. Baik, sudah ya? Ya, mudah-mudahan ngerti. Baiklah, untuk yang kelas 9 yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan kalian mengerti. Dan insya Allah Bapak mengerti kok. Itu karena pelajarannya ya enggak begitu sulit kok. Cuma ini transformasi geometri itu pemindahan, pencerminan itu. Translasi itu pergeseran. Ya. Dan juga sudah saya kasih rumus-rumusnya itu. Kalau enggak bisa digambarnya, kamu cari rumusnya dulu gimana. Insya Allah dipahami, bisa paham kalau kalian menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kamu